Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, wa akhussu bidzikri fadilatul mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari MA, Ketua Majelis Taklim dan Ketua Musalla Al-Azhar. Para jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan berjumpa kembali dalam keadaan sehat wal afiyah dan diberi kesempatan untuk duduk di rumah Allah ini. Mudah-mudahan duduk bersama seperti ini akan selalu menyebabkan turunnya keberkahan dan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita selalu haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita mulai pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita hidup ini diberikan keberkahan, selalu diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah. Anak-anak kita dijadikan anak soleh, istri-istri kita dijadikan istri yang solihah, ibu suaminya menjadi suami yang soleh, dimurahkan rezekinya, digampangkan semua urusannya, dimenangkan semua perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni dosanya, diangkat derajatnya, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan kuburnya. Yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada Allah dan berakhir hidup ini dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang teriakan iblis. Di dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir juz 2 halaman 239, di situ diterangkan ada keterangan inna iblisa ranna arba'a rannat. Inna iblis, sesungguhnya iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diusir dari surga karena sombong. Inna iblis ranna arba'a rannatin. Sesungguhnya iblis itu berteriak dengan sekencang-kencangnya 4 kali teriakan. Kapan iblis itu teriak? Yang pertama, hina lu'ina, ketika iblis itu dilaknat oleh Allah.
Jadi makhluk terlaknat itu adalah iblis. Kenapa dilaknat? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idz qulna, dan ketika Allah berfirman memerintah lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah. Sujud penghormatan, sujud ta'ziman wa takriman, bukan sujud menyembah ibadah, akan tetapi menyembah penghormatan. Ya Pak? Kenapa malaikat, semua penduduk langit itu, semua malaikat tak terkecuali disuruh sujud kepada Nabiullah Adam? Di mana rahasianya? Karena di sulbi Nabiullah Adam alaihi salam sudah dititipkan cahaya nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua malaikat diperintah sujud, iblis pun disuruh sujud. Malaikat tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun yang membangkang, karena memang malaikat ini adalah makhluk selalu taat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat sujud illa iblisa, kecuali makhluk yang namanya iblis. Aba, menentang. Wastakbara, dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan termasuk yang kafir. Oleh karena kesombongannya itu, keangkuhannya itu, iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Oleh karena itu teriak iblis sekencang-kencangnya. Teriak. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, iblis itu teriak, Ibu, hina uhbita, ketika iblis itu diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga. Kenapa iblis itu dikeluarkan dari surga? Iblis itu sudah menipu Nabi Adam, menipu Ibu Hawa dengan iming-iming. Bagaimana caranya iblis menipu? Nabi Adam itu, surga pada masa Nabi Adam bebas, tapi ada satu larangan. Tapi kalau untuk kita nanti nggak ada bebas, nggak ada larangan, sudah nggak ada aturan di sana. Aturan itu di dunia, di surga nggak ada aturan, bebas. Sholat nggak ada, puasa nggak ada. Yang adanya nikmat, bebas. Masa Nabiullah Adam ada di surga masih ada. Silahkan nikmati semua nikmat yang ada di surga wahai Nabiullah Adam. Namun satu, wala taqraba hadhihi syajarata,
jangan engkau dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau engkau mendekati, engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, iblis enggak mau dilaknat sendiri, itu enggak mau, harus ada temannya. Makanya iblis menggoda Nabiullah Adam dan Hawa agar terjerumus, diiming-imingi dengan keabadian. Seperti apa iblis mengiming-imingi Nabi Adam dan Ibu Hawa? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, Hawa, maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau pohon keabadian, buah keabadian? Kalau engkau makan buah itu, engkau tidak akan diusir seperti aku dari surga. Makanlah pohon itu, makanlah buah itu, engkau akan abadi. Adam sudah enggak mau. Ingat dengan pesan Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Namun istrinya dorongan istri. Ini repot kadang-kadang. Orang laki-laki baik karena istrinya terus, Pak, itu bapak tetangga kita itu baru kerja dapat 3 tahun sudah jadi kepala bagian, udah bisa beli rumah, bisa beli mobil, udah bisa bangun kontrakan 10 pintu. Lah sampean sudah 20 tahun jadi kepala bagian, kok begini-begini aja? Saya juga pengen gelang keroncong, saya pengen ganti mobil dari dulu sampai sekarang Avanza terus. Saya juga pengen yang kalau ngebut 180 masih stabil. Ditilang sekarang. Berapa batas maksimal sekarang? 100. Walaupun di jalan tol. Oh. Jadi ke Madura nggak bisa 7 jam dong. Sekarang nggak ada tilang-tilangan, sekarang yang tilang elektronik ya. Ya, enggak. Sekarang itu cuman citra agar baik kembali. Sudahlah, nggak usah bahas yang gitu-gitu. Dorongan Ibu Hawa, ayo bang, coba bang. Iya, itu benar omongannya abadi. Kita akan abadi di sini, nggak akan seperti dia. Ayo. Akhirnya yang tadi Adam tidak mau melanggar, tidak mau mencicipi itu buah, karena dorongan istri ngenggerutut terus, akhirnya mencicipi. Repot Pak, kalau sudah istri sehari kuat, 2 hari enggak kuat, 2 hari kuat, seminggu kuat, sebulan enggak kuat. Makanya nikmat terbesar itu, keindahan terbesar itu istri solihah, yang tidak mau kecuali yang halal. Akhirnya karena digoda oleh iblis, dibohongi oleh iblis, Adam dan Hawa makan
juga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Memang Pak, kita ini sudah ada DNA-nya, ada gennya. Gen ingin abadi itu dari Nabi Adam. Bapak moyang kita, ibu moyang kita memang ingin abadi. Tergoda dengan godaan iblis. Bagaimana kita ini tulul amal, panjang angan-angan. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kata gubahan syair Khairul Anwar. Bagaimana hidup 1000 tahun? Mau sampean hidup 1000 tahun? 100 tahun aja apa rasanya? Manusia memang ingin keabadian. Ada sejak zaman Nabiullah Adam alaihis salam. Kaya ingin abadi kekayaannya, punya punya jabatan ingin abadi jabatannya, nggak mau dicopot. Hah? Iya. Jadi RT pengen jadi RW. Jadi RW pengen jadi lurah. Jadi lurah pengen jadi sampean jadi wakil aja udah. Jadi camat pengen jadi wali kota. Wali kota pengen jadi gubernur. Sudah jadi gubernur ingin apa? Presiden. Satu periode jadi presiden pengen 2 periode ingin 3 periode. Itu memang ada gennya. Sudah begitu, ada DNA dari Nabi Adam, kita sudah begitu. Nah, ketika iblis itu diturunkan dari rahmat Allah, dikeluarkan dari surga, teriak sekencang-kencangnya iblis. Ya bagaimana Pak? Gak teriak? Orang di PHK aja teriak ya? Dari surga yang begitu nikmat, terus diturunkan, dilaknat lagi, gak dikasih rezeki lagi. Kalau manusia lahir ke dunia ini dikasih rezeki, ini sampean di depannya sudah ada rezeki, ada pisang, ada kopi, ada itu rezeki. Kalau iblis diturunkan dan gak kasih rezeki, nyari sendiri. Kalau kita ini sudah ada bagiannya, kita hidup di dunia ini cuma ngabisin jatah. Kita ini di dunia cuma ngabisin rezeki kita, jatahnya itu sudah ada. Kayak ini, jatahnya kita terakhir setengah gelas diminum mati. Makanya kalau tinggal setengah gelas lagi, memang jatahnya segitu dihabisin mati. Itu manusia. Makanya jangan bingung dengan soal rezeki. Yang bingung ini kan otak kita. Tapi bagaimanapun rezeki itu harus dijemput, harus dicari. Syariat begitu mengajarkan. Tapi akidah, keyakinan harus yakin sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tanpa rezeki, makanya protes. Bagaimana protesnya iblis? Manusia semua itu dikasih rezeki oleh engkau, mana rezeki saya? Kata Allah, rizquka ma lam yudhkar ismu. Rizki kamu itu segala sesuatu yang tidak disebut nama saya, itu rizki kamu.
Makan enggak baca bismillah, makan sama siapa? Iblis. Karena yang tidak disebut nama Allah itu ditemani setan. Minum enggak baca bismillah, minum sama setan, iblis, anak buahnya iblis, setan. Semua yang tidak dimulai dengan bismillah ditemani setan. Sampean tidur gak baca bismillah, tidur sama siapa? Hati-hati. Teriak, udah diusir tanpa jatah, tanpa rezeki. Makanya dia berusaha bagaimana cari makan dengan orang itu agar lalai. Makanya ketika masuk rumah, si pemilik rumah itu ketika baca bismillahirrahmanirrahim, buka pintu, kata iblis, aduh udah gak ada jatah, hari ini gak makan, hari ini gak dapat tempat tidur. Nah kalau mau masuk rumah tanpa baca bismillah, alhamdulillah, kata iblis, maaf gak ada alhamdulillah. Seneng dia, hari ini aku makan. Apalagi semakannya di rumah tanpa bismillah, itu ditemani oleh iblis, ditemani oleh setan. Makanya ada iblis itu setan di neraka. Kuntu mislul jazur wal an mislul usfur, kata iblis, kata setan itu. Dulu aku gemuk, ada rumah, dulu ditemputi orang yang gak pernah sholat, gak pernah baca apa-apa, ditinggal di rumah itu. Oh, gemuk setan. Tapi gak pas ganti orang, ngaji di situ, baca zikir di situ. Aduh, sekarang dulu saya gemuk kayak banteng, sekarang kecil saya lapar kayak burung emprit. Kecil. Jadi yang kedua, iblis itu teriak ketika diusir. Makanya dia ngajak supaya Adam dan Hawa diusir. Itu yang kedua. Yang ketiga, iblis itu teriak hina ulida Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, iblis teriak. Kenapa iblis teriak? Iblis itu kerjaannya nyolong berita. Nyolong berita langit. Dulu sebelum lahirnya Nabi Isa, iblis itu nyolong berita sampai langit yang ketujuh. Dengerin berita. Ketika dapat bocoran, dibohongin sama dia. Berita-berita bohong, dihoak, bikin berita hoak. Nah, ketika Nabi Isa lahir sampai ke langit yang keempat saja, tidak bisa menembus yang ketujuh. Ketika Nabi Muhammad lahir, tertutup semuanya. Teriak iblis. Bahkan dilempar, kalau naik ke atas dilempar. Meteor itu Pak, yang suka kelihatan shoot, panah kayak panah itu melempar syuhub namanya. Iblis yang naik ke atas dilempar. Makanya teriak. Itu kapan berlaku seperti itu? Sejak lahirnya Nabi Muhammad. Lalu ketika Nabi Muhammad lahir itu, berhala-berhala sekeliling Ka'bah, ribuan berhala itu runtuh semua, hancur. Lah, orang kalau nyembah berhala, iblis kan senang. Kok ketika lahir ini Muhammad ini kok semua runtuh?
Iran, di Persia, yang disembah oleh orang-orang Majusi ribuan tahun, 1000 tahun sebelumnya, tak pernah padam itu api. Namun ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, itu api padam. Lonceng-lonceng gereja yang ada itu runtuh semua. Ini pertanda. Dan semua alam ini menyambut gembira kecuali iblis. Nabi lahir gembira, semua makhluk Allah, kecuali jin dan manusia yang tidak senang. Yang ada yang tidak senang, tidak semuanya. Kalau kita baca tiba itu Pak, fahtazzal arsyu taraba wastibsyara. Makhluk Allah yang paling besar yang namanya arsy ihtazza, itu bergoncang. Taraba wastibsyara, karena senang. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursinya Allah itu tambah berwibawa. Wamtala'atis samawati anwara. Ketika Nabi lahir, langit 1, 2 sampai 7 itu penuh cahaya. Wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Gemuruh suara malaikat. Semua malaikat Allah Subhanahu wa taala itu baca tahlil, memuji Allah dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ibunya. Dari ruangan di mana Aminah melahirkan, cahaya sampai ke surya sana. Semua hewan-hewan yang kurus ketika Nabi lahir jadi gemuk. Tanaman yang tadinya peceklik jadi subur makmur. Ini pertanda senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Namun iblis gak suka. Takutnya orang yang musuhin maulid, yang gak suka sama maulid, takut anak buahnya jadi anak buahnya siapa? Yang gak suka maulid, memusuhin maulid. Orang senang dengan Nabi lahir, kok dia teriak gak suka? Takutnya jadi anak buahnya. Iya Pak, ya kan gitu. Iblis itu teriak sekencang-kencangnya, merasa tersiksa dirinya karena Nabi Muhammad lah. Karena yukhrijun nas minadz-dzulumati ilan nur. Karena akan membawa manusia dari kegelapan syirik menuju menyembah Allah Subhanahu. Yang terakhir iblis itu teriak, yang keempat, hina unzilat suratul Fatihah. Ketika surah Fatihah itu diturunkan, teriak iblis. Kenapa sih kok ketika surah Fatihah diturunkan itu iblis teriak? Karena surah Fatihah itu, kata Nabi, surah Fatihah itu adalah ummul Quran, ibunya Al-Quran. Apa ada bapaknya Al-Quran? Maksudnya ummul Quran itu induk. Induknya Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Artinya Fatihah itu ditaruh yang pertama karena 7 ayat itu sudah mencakup semua
semua isi Al-Quran itu sudah ada di dalam surah Al-Fatihah. Tentang tauhid ada di Al-Fatihah, tentang syariat ada di Al-Fatihah, tentang kisah-kisah para nabi sebelumnya itu ada di surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah itu bisa dibuat ruqyah, mengusir setan. Karena ketika turun teriak, pernah suatu ketika terjadi, makanya surat kata Nabi suratul Fatihatu lima quri'a lahu. Surah Fatihah itu tergantung apa maunya, apa saja. Yang penting sampai jangan pakai untuk pelet cewek, jangan untuk melet Ya Allah, mudah-mudahan Sumiati cinta sama saya ya. Sumiati Al-Fatihah. Ada yang pacarnya namanya Sumiati, bacaan Fatihah setiap hari. Jangan. Jadi pernah namanya hadisul ladin. Ada seorang kepala suku, Bu. Kepala suku itu dipatok binatang berbisa. Lalu kepala suku ini berobat ke tabib di mana-mana, enggak sembuh-sembuh, bengkak sampai hijau, sampai biru. Manggil tabib, enggak ada dokter kayak sekarang, enggak ada BPJS, enggak sembuh-sembuh. Akhirnya ngadain sayembara. Kata kepala suku ini, siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakit saya kena patok binatang berbisa ini, saya akan kasih hadiah 7 kambing. Nah, sahabat Nabi sedang ada di daerah itu mendengar sayembara itu. Didatangi oleh sahabat Nabi karena sahabat ini pernah mendengar Nabi bersabda suratul Fatihah lima quri'a lahu. Surah Al-Fatihah ini adalah surah multi, pakai apa saja. Kalau ada orang sengat binatang berbisa, dibacakan surah Fatihah lalu diludahi, sembuh. Nah, kebenaran sama sahabat itu dibacain Fatihah dan diludahi tempat yang dipatok binatang berbisa, langsung seketika itu sembuh. Lalu dikasih hadiah 7 kambing, dibawa dan dipotong. Rasul ikut makan daripada daging kambing itu. Umpamanya bapak istrinya ngomel terus, sampean pegang kepalanya, baca suratul Fatihah, ludahin. Paham gak sampean? Sesuai dengan hadis Rasulullah, Al-Fatihah lima quri'a lahu. Ngomel terus, bacaan Fatihah 3 kali, tiup atau ludahin, selesai. Bener gak? Gak usah Fatihah. Tabok sama uang segepok 10 juta, diem. Atau ajak ke koja, itu beli keroncong 100 gram, diem. Gak mampu pada sampean. Jadi para jamaah sekalian, yang ketiga ini, ada yang keempat ini, iblis itu teriak ketika diturunkan suratul Fatihah. Dan para ulama bersepakat bahwa kalau kita Fatihah itu dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia,
dikhususkan Al-Fatihah itu sepakat semua para ulama bahwa Fatihah itu sampai. Makanya iblis itu paling kesel dengan surah satu ini, sampai teriak ketika surah Fatihah diturun. Saya kira ini materi pelajaran pada malam hari ini, teriakan iblis. Yang pertama ketika yang kedua ketika diusir, yang ketiga ketika Nabi dilahir, yang keempat ketika surah Fatihah diturunkan. Ini iblis teriak sekencang-kencang. Kenapa sih sampai dilaknat? Karena malaikat suruh sujud penghormatan kepada Adam, karena di dalam sulbi Nabi Adam itu ada titipan cahaya Rasulullah. Itu sudah dititipkan terus ke bawah sampai ke Abdullah. Sampai ke Abdullah bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Aminah baru lahir. Nah, sampai malaikat semua penduduk langit karena itu cahaya dititip disuruh sujud. Iblis kesel, itu aja pelajarannya Bu ya. Yang teriak-teriak itu niru iblis. Jangan suka teriak-teriak. Ada bertanya? Bu, ada pertanyaan Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Hamdan Kasron Kama Amar, dipanggil Pak Amar. Ingin menanyakan soal wajah iblis itu memang yang dilihat di dunia itu sebenarnya dari sana begitu, apa berupa di dunia aja yang seram? Itu aja. Wajahnya siapa? Wajah iblis atau setan yang digambarkan manusia-manusia sekarang itu. Apa dulunya di sana di surga dia tampan, kasep, apa emang begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanya wajahnya iblis, itu saya nggak bisa menjawab. Tapi itu adalah ilustrasi saja. Sebenarnya iblis ini kan makhluk Allah yang tidak ditampakkan kepada manusia. Ya. Ada, tapi tidak ditampakkan kepada manusia. Karena kalau ditampakkan kepada manusia tidak ada nilai iman. Ya. Sekarang surga, neraka diperlihatkan, nggak ada nilai iman. Oh, melihat surga, melihat neraka. Kalau nanti saya berbuat dosa, pasti saya dia akan dibakar di situ. Nggak ada nilainya iman, karena iman itu percaya kepada yang gaib. Ya. Dan termasuk rahmat Allah, setan itu, iblis itu tidak ditampakkan kepada manusia. Andaikan jin yang ada ini itu ditampakkan kepada manusia, kita nggak bisa hidup. Hidupnya nggak bisa tenang. Karena wajahnya menyeramkan. Hah? Sampean mau? Bu, mau ketemu jin? Mau ketemu gondru? Mau ketemu demit? Makanya ini rahmat Allah.
Tapi ada manusia yang satu ngelihat, yang satu nggak ngelihat. Ada ngelihat. Kadang-kadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang malaikat juga ditampakkan. Hati-hati loh. Malaikat itu suka menjelma menjadi manusia. Banyak yang saya baca itu suka ngetes kita. Terutama nyamar malaikat itu jadi peminta-minta. Bu, suka jadi pengemis. Ngemis, assalamualaikum. Ngetes orang pelit ini. Maaf. Ternyata malaikat. Makanya kalau datang pengemis ke rumah kita, ya tentu lihat motifnya. Kalau kayak perampok ya hati-hati Pak. Kalau niatnya kayak ngerampok. Namun kalau yang datang minta, kadang-kadang bawa karung, beras macam-macam, bawa proposal, jangan sekali-kali menghardik peminta-minta. Wa ammas sa'ila fala takhar. Jangan engkau menghardik peminta-minta. Kalau enggak punya, ucapkan dengan ucapan yang penuh lemah lembut. Mohon maaf. Kata Nabi, kalau orang itu sampai mengenadahkan tangan, walaupun dia naik kuda, kasih. Walaupun dia pakai mercy, pakai dasi, tapi begini, kasih. Jangan, apalagi kasar. Suka yang datang itu malaikat. Saya kayaknya udah cerita Pak, kisahnya orang yang ngusir pengemis. Ya, belum pernah. Kayaknya udah. Ada suami istri, punya istri muda, cantik istrinya. Istrinya umur 22 tahun. Lagi makan ayam bekaka. Makan. Nikmat. Sampai begini keringetan. Istrinya cantik di depannya. Ternyata ada ketok pintu. Assalamualaikum. Itu salamnya siapa Bu? Tamu. Kalau salamnya assalamualaikum, itu siapa? Pengemis. Moh. Kata suaminya, kata istrinya Mas, kalau orang Jawa, kalau orang Sunda A, kalau orang Sumatera Bang, atau orang Betawi Bang, saya lihat ya, iya, dilihat. Pengemis Bang, usir. Ganggu aja orang enak-enak mesra-mesra makan ayam bekaka, diusir. Makan lanjut sampai selesai makan nikmat. Namanya ngusir pengemis, akhirnya jatuh sakit. Jatuh sakit gak sembarang penyakit, semua penyakit diborong. Ya gula, ya darah tinggi, ya asam urat, ya bengek, semuanya. Jantung, pokoknya sudah komplikasi. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Gulanya kena yang basah. Akhirnya bisnis gak terkelola dengan baik. Kaya raya tadinya hancur bisnisnya. Dan hancur bisnisnya, sakit. Istrinya sudah gak setia lagi, ditinggal oleh istrinya. Jatuh miskin semiskin-miskin
Gara-gara ngusir pengemis. Lalu karena istrinya saya katakan masih umur 22 tahun, cantik, monyor-monyor, nikah lagi. Oh, karena memang ini bawa hoki, ini perempuan, nikah lagi, suami itu langsung usahanya kaya raya. Nah, singkat cerita karena waktunya sedikit, suami yang kedua ini tadi kejadiannya sama dengan yang pertama, makan ayam bekaka lagi sama istri yang cantik itu. Akan berdua mesra, menikmati ayam kampung lagi. Ada pengemis lagi ketok pintu. Assalamualaikum. Lemes banget, melas. Lalu pamit, saya lihat ya, takut ada tamu siapa di luar yang assalamualaikum. Iya dek, silakan. Ya nih, silakan. Dilihat langsung istrinya pas lihat, astagfirullah ya Allah, nangis. Kenapa dek nangis? Gemeter istrinya. Hah? Kata istrinya, kenapa nangis? Kata suaminya, iya mas, iya itu mantan suami saya dulu yang ngusir pengemis, sekarang sudah jatuh miskin. Ya udah kasih lagi semua, kasih. Beda dengan yang tadi, kasih semua, kasih. Dikasih semua ayam bekakanya itu. Lalu si suaminya ini bilang, bisikin sama si istrinya, dek, tahu nggak kamu? Dulu yang diusir oleh suamimu itu saya. Coba, jangan sekali-kali ngusir pengemis. Bukan cuma hartanya yang habis, bukan hanya rumahnya yang ludes, akan tetapi istrinya saja bisa kena orang diambil hati sama pengemis, orang miskin. Jadi kalau nanya bentuknya iblis tidak bisa dibayangkan, nggak tahu. Kalau ada digambar begini itu ilustrasi saja. Yang sesungguhnya kecuali Rasulullah mungkin diperlihatkan kepada Nabi, karena iblis itu dulu suka menjelma menjadi manusia juga, gak menunjukkan wajah aslinya. Datang kepada Nabi Isa, dialog. Isa nanya, iblis, saya mau nanya sama kamu, mau minta bocoran. Apa? Orang yang paling kamu senang itu siapa sih? Dan orang yang paling kamu benci itu siapa? Kata Nabi Isa. Bukan Nabi Isa, Nabi Yahya. Kata iblis, orang yang paling saya senangi itu orang kaya, ahli ibadah, pelit. Itu senang saya. Itu jadi teman saya nanti di neraka itu, gak bakal masuk surga itu. Walaupun ahli ibadah, pelit. Lalu orang yang kamu benci itu siapa? Yang paling saya benci orang banyak dosa, selebor dia, tapi ahli sedekah, suka bantu orang, sosial. Ini yang saya paling benci. Bisa-bisa dia dengan sedekahnya itu, dengan sosialnya itu, nanti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang berjumpa seperti manusia. Nah, kata iblis, sekarang saya sudah tak perlu lagi menjelma manusia, karena manusianya sekarang sudah lebih parah dari iblis. Udah Bu ya. Saya kira ini saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'alna syaqqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.